Oke, halo semuanya, selamat datang di channelku ini. Di video kali ini, Mimin bakal melanjutkan pembahasan anime Blue Lock. Nah, seperti yang kalian tahu, anime Blue Lock sudah tamat di episode 24-nya dan akan mendapatkan season selanjutnya. Tapi, itu masih menunggu waktu, guys. Tapi buat kalian yang penasaran lanjutannya, jangan khawatir, karena Mimin bakal bahas manganya, atau dapat dibilang ini adalah spoiler. Buat kalian yang mungkin gak mau lihat spoiler, mending kalian skip video ini. Tapi buat kalian yang penasaran lanjutannya, tonton videonya sampai selesai. Oke, di chapter kali ini atau di manga kali ini, Mimin bakal bahas lanjutan dari episode 24 kemarin. Seperti yang kita tahu, seleksi ketiga sedang berlanjut dan kali ini mereka dipersiapkan atau dipilih untuk menghadapi timnas Jepang karena Blue Lock terancam bakal dibubarkan oleh petinggi-petinggi karena banyak yang gak setuju. Dan seperti apa kelanjutannya, mari kita bahas. Sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu supaya saya semakin semangat dalam membuat video. Kalau sudah, langsung aja kita ke pembahasan manga anime Blue Lock. Setelah selesai seleksi ketiga, kita tahu ada 7 tim yang lolos, dan dari 7 tim ini akan dilakukan seleksi lagi untuk memilih pemain yang akan melawan timnas Jepang. Dan apabila menang, pemain Blue Lock ini akan menjadi timnas Jepang resmi. Dan apabila kalah, Blue Lock akan dibubarkan. Pertandingan ini diadakan karena banyak yang tidak setuju akan dilaksanakannya seleksi Blue Lock ini. Tetapi Jinbachi Ego masih bersikeras dan mempertahankan Blue Lock, sehingga akhirnya diadakan pertandingan yang menentukan nasib keduanya. Para calon pemain pun bingung karena mereka semua adalah striker. Tapi Jinbachi Ego bukanlah orang bodoh yang tak memikirkan itu. Pasti ia memiliki solusinya. Jinbachi Ego menyebutkan dalam melawan timnas Jepang kali ini, ia akan membentuk formasi dengan berpusat pada 6 orang. 6 orang ini adalah yang ia pilih dan evaluasi sejak seleksi pertama. Pemain yang dipilih antara lain, 1 adalah Rin Itoshi, udah jelas. 2 Shido Ryusei, 3 Karasuta Pito, 4 Otoya Eta, 5 Yujimiya Kenyu, dan 6 Nagi Seshiro. Nah, Izagi nggak kepilih guys di 6 besar tersebut, tapi masih ada kesempatan buat pemain lain yang akan bergabung. Kemudian dari 6 pemain tersebut, Yujimiya peringkat 5 bertanya apa yang membedakan peringkat 5 dan 1. Eko menjawab, yang hanya bisa mencetak gol dalam melawan perwakilan internasional hanya Rin dan Shido. Selain itu, ia juga melakukan evaluasi sejak seleksi pertama. Kemudian dari 6 orang itu akan dibagi tim sesuai urutan menjadi 2 orang, dan sisa pemain lainnya selain 6 orang itu akan memilih dengan tim mana. 29 orang ini memiliki satu kesempatan untuk bermain 1 kali bersama tim yang dipilih. Tapi ada yang mendapat jatah 2 kali main karena 3 kali 9 itu 27, dan ada 2 orang yang jadi satu tim akan kekurangan orang. Dan yang mendapat jatah tersebut adalah Meguru Bashira yang dianggap Ego peringkat 7. Ego memberikan pemain waktu selama 24 jam untuk memilih dengan tim mana ia akan bermain. Setelah memikirkannya, Nagi memutuskan untuk menantang tim A, di mana puncak tertinggi lawan. Izagi berkata jika ingin terus bertahan, ia harus terus berevolusi dengan cara melawan musuh yang ada di puncak. Untuk di tim A itu ada Rin Itoshi sama Shido Ryusei ya. Hasil pilihan sudah muncul. Tim A terdiri dari 4 tim, tim B 3 tim, dan tim C 3 tim, dengan ada 5 pertandingan. Seperti ini, Izagi Yoshi bertanding di pertandingan pertama, di mana timnya terdiri dari Nanase, Nijiro, Hyorio, dan di tim A yaitu Rin dan Shido. Dan lawan tim B adalah Shiguma Kyohei, Sara Madara Keru, dan Chigiri Hyoma bersama tim inti tim B. Awalnya Izagi agak terkejut karena bertemu dengan Chigiri, tapi ia tidak punya waktu untuk memikirkan hal itu. Pertandingan pun segera dimulai. Izagi harus membuktikan di pertandingan ini kalau dia layak untuk menjadi perwakilan untuk melawan timnas Jepang. Di lapangannya yang terdiri dari 4 tingkat atas, apakah Izagi mampu? Mari kita lihat.
Pada awal pertandingan, Izaki mencoba beradaptasi dengan situasinya terlebih dahulu, terutama dalam timnya ada Rin dan Shido. Shido langsung mendribble bola ke depan dengan sangat cepat, tapi dengan cepat lawannya Otoya Eta langsung mengepres Shido. Izaki yang sudah menganalisis itu langsung membantu Shido. Shido pun mengumpankan bola ke Izaki. Izaki saling umpan dengan Rin, tapi sayangnya saat sudah akan mengarah ke Rin, bolanya terhalau oleh Chigiri. Chigiri memprediksi itu dan memotong bola tersebut sehingga bola terlempar ke depan gawang. Tapi itu masih bisa dijangkau oleh Shido. Shido berlari kencang dalam sekejap dan mendapatkan bola. Izaki akan membantunya dan mencari celah untuk membantu Shido, tapi hal tak terduga terjadi di mana Shido melakukan tendangan tanpa melihat gawang dan mencetak gol. Dari gol ini memicu si nomor 3 mulai serius, Shikarazu Tabito. Ia mendribble bola ke gawang lawan. Ia berhenti sejenak dan menoleh, tapi posisi bolanya agak jauh dari kakinya. Izaki yang melihat itu mencoba merebutnya, dan ternyata itu adalah jebakan dari Tabito dan menyadari hal itu. Duel pun terjadi keduanya. Tabito mengatakan ia akan melawan dengan musuh yang pasti dapat ia lawan. Ia juga mengatakan kalau Izaki Yoshi adalah kelemahan tim ini, dan ia bisa lolos karena bersinergi dengan pemain spesial, dan kalau ia sendirian hanyalah pemain biasa. Shido datang mencoba merebutnya juga, tapi Tabito mampu melewati mereka berdua dengan dribble atau tipuan yang sangat gila dan mencetak gol. Kedudukan sementara 1-1. Hiyori mengatakan kepada Izaki kalau Tabito kemungkinan mengincar dirinya yang terlemah. Izaki terkejut, ia menyadarinya ternyata Hiyori sebelumnya satu sekolah dengannya, dan ia berpesan kepada Izaki untuk tidak menyembunyikan kelemahan darinya dan melawannya dengan kekuatan miliknya. Pertandingan berlanjut, Shido mengumpan ke Izaki dan ia mencari cara untuk mengumpan ke Rin, tapi sayangnya seperti biasa, Tabito langsung merebut bola dari Izaki. Ia memanfaatkan tangannya untuk mengontrol ruang dan mencari celah untuk mencuri bola. Tapi kali ini Tabito terkepung 3 orang. Tapi hal tak terduga terjadi, di mana bola berhasil direbut oleh Otoya Eta yang merupakan pemain peringkat 4. Ia mengeluarkan kemampuan langkah ninja dan melewati mereka semua tanpa mereka sadari dan berhasil mencetak gol. Si Otoya Eta ini memiliki skill yang cukup unik, di mana ia bisa memiliki kemampuan yang cukup cepat. Skor pun sekarang 1-2 dengan tim B yang memimpin. Pertandingan pun berlanjut, diawali oleh Rin. Ia berkata, dasar sekumpulan cecunguk yang setengah-setengah. Rin maju ke depan dan kali ini ia mengabaikan Izaki karena dianggap sudah tak berguna. Ia melakukan umpan dengan Hiyori. Di saat Rin akan terkepung, semua orang mengira akan mengumpan. Ternyata Rin melakukan sebuah blind shot dan gol indah terjadi yang mengakibatkan skor seimbang. Izaki Yoshi masih merasa kesal karena masih belum melakukan apapun. Sekarang Izaki harus memikirkan cara melewati situasinya ini. Chigiri juga memikirkan hal yang sama. Pertandingan berlanjut, kali ini Chigiri fokus menggunakan kemampuan yang orang lain tak miliki. Ia berlari mengelilingi lapangan. Tabito yang melihat itu kagum dan memberikan Chigiri kesempatan untuk mencetak gol. Ia memberikan bola ke Chigiri, tapi ada Rin menghadang. Tapi dengan tenang, Chigiri mengumpan bola melewati Rin ke arah Otoya dan berhasil mencetak gol. Sekarang tim A tertinggal 1 dengan skor 2-3. Pertandingan berlanjut, Izaki masih diabaikan. Karena situasi ini, Izaki mencoba mencari tempat di mana ia dapat melakukan tendangan volley. Tapi sayangnya Tabito tetap mengepres Izaki. Umpan mengarah ke Rin, tapi hal di luar dugaan, di mana Shido mencoba merebut bola. Rin juga melakukan hal yang sama. Justru bola terlempar ke arah yang lain, mengakibatkan lawan mengcounter attack dan Tabito berhasil mencetak gol dari kesalahan Rin dan Shido. Kedudukan pun menjadi 4-2. Melihat itu, Izaki menganalisis, disitulah letak kepingannya. Tak mungkin mendukung nomor 1 dan 2. Rin dan Shido saling bertabrakan karena Rin sudah memperkirakan tempat terbaik untuk menendang dan Shido bergerak sesuai dengan insting di mana ia bisa mencetak gol, sehingga mengakibatkan mereka berdua
berada di tempat yang sama, tapi mereka berpikir dengan cara yang berbeda. Tabito selalu gigih menghadangnya. Kali ini ada Nanase dari samping membantu Izagi. Ia dapat mengikuti pergerakan Izagi. Kemudian Izagi bergerak melewati titik buta Tabito dan mencari posisi yang pas, terutama tangan dan skill Tabito yang dapat mencuri bola. Nanase mengumpan bola kembali ke Izagi dan membawanya maju. Untuk melakukan shooting masih sulit, dan di depannya ada Chigiri. Shido pun bergerak mencari ruang, tapi Izagi melihat ia membelakangi gawang, dan ia mengira ia akan melakukan umpan 1-2 dengannya, tapi dirinya salah. Saat bola diumpankan ke Shido, Shido melakukan shooting drive shot dengan membalik dan berhasil mencetak gol. Izagi salah memperkirakan itu. Ya, tapi hasilnya mereka berhasil mencetak gol. Tapi Izagi masih belum puas, karena itu gol yang tercipta bukan karena 100% dari dirinya. Skor sekarang 3-4. Pertandingan berlanjut dan Tabito menggiring bola dan berniat mengakhiri Izagi. Tapi saat berhadapan dengan Izagi, Rin datang dan menghadapi Tabito dan ia mengajaknya berduel dengan adil. Ia mengatakan berhenti mematuk mayat dan mengatakan kalau Izagi tak bisa melakukannya. Kali ini Rin mengajak duel Tabito dengan adil, tapi keduanya berduel. Tapi di saat keduanya berduel, Izagi Yoshi berhasil menganalisis dan mencuri bola dari Tabito dan melakukan counter attack bersama Hiyori dan Nanase. Chigiri berhasil menyusup, tapi untungnya umpannya berhasil melewatinya. Chigiri berhasil menyusulnya, tapi untungnya umpannya berhasil melewatinya. Mereka bertiga saling umpan hingga sampai depan gawang, dan seperti biasa Shido mendekati Hyuma dan mencari tempat untuk mengumpan agar mengarahkan kepada Shido. Izagi sudah menduga hal tersebut karena sama seperti sebelumnya, di mana Shido mendekatinya, pasti di belakangnya ada ruang yang kosong. Izagi mengincar tempat itu. Benar saja, sesuai perkiraannya umpannya mengarah ke Izagi. Tapi sayang, Izagi tidak dapat mengontrol bola karena di luar jangkauannya. Walaupun ia sudah tahu arah bolanya, tapi tubuhnya nggak dapat mengikutinya, guys. Bola pun ke arah lain dan Rin mengejarnya, tetapi Tabito di situ dan terjadi perebutan bola. Tapi Rin masih mendominasi dan berhasil melancarkan syuting dan mencetak gol. Rin menendang dan memanfaatkan momentumnya dan menjatuhkan Tabito, guys. Walaupun kali ini Izagi membantu Rin dan Shido mencetak gol, ini bukanlah hal yang Izagi inginkan. Ia belum dapat menjadi penyerang terbaik dunia saat ini. Hiyori menghampiri Izagi dan meminta maaf karena umpan itu yang hanya ia dapat lakukan. Tapi ia menjawab ini sudah sesuai dan mirip seperti apa yang ia lihat. Ia tidak dapat mencapai bola karena tubuhnya tidak dapat mengikutinya. Mendengar itu Hyoma berkata, kalau kau bergerak setelah memperkirakannya, kau akan terlambat dengan Rin dan yang lainnya, karena Izagi tidak mempunyai fisik yang sama dengan mereka. Selama ini sebelum bergerak, Izagi selalu berpikir terlebih dahulu sebelum melangkah. Hyoma menyarankan agar mencoba sebaliknya agar dapat mengimbanginya. Pertandingan berlanjut diawali dengan umpan lambung mengarah ke Chigiri, tapi sayangnya berhasil dipatahkan oleh Shido. Bola lepas dan berhasil diterima oleh Nanase, kemudian diumpankan ke arah Izagi. Izagi membawa bola dan teringat perkataan Hyoma, tapi ia ragu apakah bisa melakukan itu karena selama ini ia selalu melihat, berpikir, dan bergerak. Saat sedang memikirkan itu, Tabito datang. Untungnya Rin dan Hiyori berada di sampingnya. Izagi mengumpan ke Hiyori. Izagi sudah mengira Shido dan Rin pasti akan di area gawang dan memperebutkan siapa yang akan mencetak gol. Izagi memikirkan tempat di mana ia akan menemukan posisi yang pas. Tapi saat memikirkan itu, ia menyadari tidak punya waktu memikirkan itu, atau semuanya akan terlambat lagi seperti sebelumnya. Ini tak akan berhasil. Izagi harus bergerak sesuai insting. Ia melesat maju dengan insting dan konsentrasi penuhnya. Saat umpan mengarah ke Rin dan Shido dan keduanya akan berebut, dari tengah Izagi Yoshi muncul dan merebut bola dan melakukan shooting. Pertandingan selesai dengan gol dari Izagi Yoshi. Shido dan Rin pun terkejut melihat Izagi yang tiba-tiba muncul dan mendominasi, guys.
Inzaghi sendiri tidak menyadari bagaimana ia melakukannya, tapi saat ini ia berhasil melampaui dua besar tersebut. Nah, jadi seperti itu untuk lanjutan sementara untuk part 1, di mana pertandingan seleksi antara tim A dan tim B untuk memilih perwakilan untuk melawan timnas Jepang, guys. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe. Bye bye.